Assalamualaikum Sobat Football United. Seperti biasa, review pemain Manchester United. Manchester United menang 4-2 menghadapi Brighton. 4 gol, 3.3 kemenangan beruntun. Bahagia ya kalau weekendnya bisa seperti ini terus. Seperti pekan lalu juga. Pekan lalu luar biasa, fantastis. Bahagia sekali bisa menang di Anfield. Kali ini menang di Old Trafford. Mudah-mudahan selanjutnya juga bisa terus ya bersambung. Senne Lammens, langsung saja. Penjaga gawang ini walaupun kebobolan 2 gol di pertandingan tadi, tapi secara keseluruhan menurut gue tampil bagus ya. Dia tampil tenang di bawah Mistar. Dan ini juga yang mungkin memberikan perbedaan besar keadaan Manchester United di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ketika ada seorang penjaga gawang yang bisa memberikan ketenangan, maka pemain lainnya di atas lapangan pun juga bisa bermain lebih maksimal. Passing akurasinya ada 48%. Lalu ya ada 2 gol yang bersarang di gawang Senne Lammens. Di mana ada total 3 save yang dilakukan oleh Senne Lammens. Menurut gua ya tampil cukup oke di pertandingan ini, tapi bagaimanapun juga kebobolan 2 gol ini walaupun tidak semuanya menurut gua ya proses itu karena kesalahan Senne Lammens, tapi ya menurut gue dia berperan di gol-gol tersebut. Apalagi gol dari Danny Welbeck yang tendangan bebas, dan gue menilai reaksinya agak kurang cepat sedikit gitu ya Senne Lammens. Secara keseluruhan tapi gue apresiasi penampilan dari penjaga gawang muda asal Belgia ini. Gue beri dia nilai 6. Leny Yoro tampil 90 menit ya dengan absennya Harry Maguire. Tackling 100%, duels ada 6 yang dilakukan, 2 berhasil dimenangkan. Passing akurasi 94%, di mana dia cukup bagus nih dalam melakukan passing di daerah lawan, akurasinya 90%, dan passing di daerah sini 97%. Long ball akurasinya 50%, tampil cukup oke menurut gua Leny Yoro di pertandingan ini. 2 gol yang bersarang di gawang Senne Lammens menurut gua ya tidak sepenuhnya juga ada peran dari peran secara langsung utamanya dari seorang Leny Yoro. Menurut gue bagaimana dia bisa mengawal sisi kanan dari Manchester United ini juga cukup oke di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Matthijs de Ligt tampil 90 menit sebagai center back sebelah tengah ya. Ada 4 duels yang dilakukan. Lalu passing akurasi 91%. Passing di daerah sendiri cukup tinggi nih, akurasinya 97%. Passing akurasi long ball nih ya, akurasi bola-bola panjangnya juga menurut gue cukup oke, 75%. Seperti biasa dia tampil kokoh menurut gue di lini pertahanan Manchester United. Gue beri dia nilai 8, Matthijs de Ligt ya. Ada 6 clearance yang dilakukan, ada 5 recoveries yang dilakukan, ada 1 interception, ada 1 shot yang terblok oleh Matthijs de Ligt di pertandingan ini. Luke Shaw yang memberikan sebuah assist di pertandingan ini, tampil 65 menit sebelum digantikan tadi ya di pertandingan. Ada 5 duels, 2 berhasil dimenangkan oleh Luke Shaw. Passing akurasi 89%. Seperti biasa menurut gue dari sisi build up gue nilai udah cukup oke, tapi dari sisi defensif walaupun tidak buruk tapi sempat agak sedikit mengkhawatirkan. Namun secara keseluruhan gue menilai Luke Shaw tampil cukup oke. Terutama dia juga memberikan sebuah assist di pertandingan tadi. Gue beri dia nilai 7. Amat tampil 70 menit sebelum digantikan oleh Dorgu. Passing akurasinya 77%. Ada sebentar, gue ingin melihat apakah dia ada. Ya, tidak ada shots yang dilakukan oleh Amat di pertandingan tadi. Tidak ada key passes juga. Tampil cukup mobile menurut gue ya di sisi kanan Manchester United. Namun demikian ya, gue merasa sempat agak kesulitan Amat ini dalam mengawal sisi kanan Manchester United. Dan serangan dari Manchester United di sisi lain juga lebih banyak menurut gue ya memang mengandalkan Mbeumo. Jadi peran dari Amat bukannya tidak ada, tapi
agak sedikit berbeda jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Namun demikian gue nilai dia tetap tampil oke di pertandingan ini. Gue beri dia nilai 7. Casemiro tampil 70 menit sebelum digantikan oleh Kobbie Mainoo. Ada 1 gol yang diciptakan, ada 1 assist juga, 1 gol 1 assist, fantastis. Ada 1 umpan kunci. Lalu passing akurasinya secara total 78%. Ada 1 shot on target. Tackling ada 3 yang dilakukan, duels 7 yang dilakukan, interception 2, block shot 1, recoveries 5. Luar biasa menurut gue atribut dari seorang Casemiro di pertandingan ini. Bahkan dia mendapatkan menit bermain yang lumayan cukup panjang ini ya, 70 menit. Feeling gue dia akan terus dimainkan oleh Ruben Amorim karena nampaknya form dari Casemiro ini bagus terus ya di beberapa pertandingan terakhir. Dengan 1 gol, 1 assist dan berbagai atribut yang terjadi, gue beri dia nilai 8. Kapten Magnifico Bruno Fernandes. Ada 2 key passes, 1 big chances created, 86% passing akurasi, ada 4 total shots, 2 shot on target dari Bruno Fernandes. Lalu ada tackling 100% yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Bruno Fernandes adalah pemain yang paling banyak melakukan duel dengan 18 duel yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Sangat mobile sekali kalau gue lihat dari heat maps dari Bruno Fernandes ya, menjadi inspirasi betul di pertandingan tadi dan cukup memegang menurut gue ya lini tengah Manchester United tentu saja bersama dengan Casemiro. Gue beri dia nilai 8. Diogo Dalot tampil di 2 posisi yang berbeda, tampil di back kiri dulu, wingback sebelah kiri sebelum bergerak ke wingback sebelah kanan ya setelah Dorgu masuk. Ada 1 key passes yang dilakukan, ada 83% passing akurasi, ada 1 shots yang dilakukan, dribbling suksesnya 100%, tackling juga 100%, ada 5 duels yang dilakukan. Tampil cukup lumayan menurut gue Diogo Dalot di pertandingan ini. Gue beri dia nilai 7. Matheus Cunha mencetak gol pembuka, gol yang menurut gue penting di pertandingan tadi. Ada 2 total shots yang dilakukan, dua-duanya on target ya. Lalu ada komponen apa lagi? Ada 2 key passes, 1 big chance created, 89% passing akurasinya. Cukup aktif dalam melakukan duel juga, ada 13 duel yang dilakukan. Ada 3 tackling juga yang dilakukan oleh Matheus Cunha. Menurut gue Cunha tampil sangat mobile banget nih, terutama di sisi kiri Manchester United. Dan menurut gue dia bermain juga dengan intensitas dan juga dengan atraktif juga ya, terutama dari Manchester United yang menyerang. Pergerakannya cepat dan juga berbahaya. Gue beri dia nilai 8 dengan terutama gol pembukanya yang sangat penting. Man of the match kali ini menurut gue adalah seorang Bryan Mbeumo, tentu saja dengan 2 gol dari Mbeumo. Ya by the way, Premier League memilih Cunha sebagai man of the match-nya, tapi menurut gue secara ringan amatiran adalah Bryan Mbeumo. Menurut Sobat Football United siapa? Silahkan drop di kolom komentar. Ada 2 gol yang diciptakan oleh Bryan Mbeumo, ada 3 shots yang dilakukan, shot on target 3, bahkan ada 1 yang kena mistar, 1 big chances created, dribblingnya 5 percobaan, 4 yang berhasil. Passing akurasinya 89%, ada 2 key passes yang dilakukan oleh Mbeumo. Ada juga total 9 duels yang dilakukan, 7 recoveries. Sangat luar biasa menurut gue penampilan Bryan Mbeumo, bukan hanya dari sisi menyerang dan juga dari sisi bertahan ya, ataupun juga ketika dia harus turun transisi ke lini pertahanan Manchester United. Tapi pergerakan dari Mbeumo ini sangat-sangat mengancam. Luar biasa menurut gue. Dan ya dia bisa menciptakan 2 gol, salah satu bukti bagaimana dia efektif dan juga efisien dan tajam di pertandingan ini. Gue beri dia nilai 9. Benjamin Sesko memberikan 1 assist di pertandingan ini, bermain selama 62 menit sebelum digantikan oleh Joshua Zirkzee. 1 assist, 2 total shots. Bekerja sangat keras menurut gue Benjamin Sesko di pertandingan ini, bergerak juga dengan sangat mobile ya, dan seperti biasa dia juga banyak turun ke lini tengah membantu memberikan tenaga ya di lini tengah, dan menurut gue ini juga berhasil di pertandingan tadi. Passing akurasinya by the way tidak cukup oke nih, hanya 46%.
dan sangat aktif juga dalam melakukan duels ya. Ada 15 duel yang dilakukan oleh Benjamin Sesko. Gue beri dia nilai 7. Dia juga mendapatkan 1 kartu kuning di pertandingan tadi. Oke. Eden Heaven, gue beri dia nilai 7. Tampil menggantikan Luke Shaw. Tampil cukup oke, tampil cukup percaya diri. Atribut-atributnya 100% tacklingnya, 100% duelnya juga. Ground duels ya. Passing akurasi 93%. Bahkan passing di sisi sendiri itu 100%, long ball akurasinya juga 100%. Jadi dari sisi build up dan juga dari sisi defensif, menurut gue Aiden Heaven tampil cukup bagus di pertandingan tadi. Walaupun tampil sebagai pemain pengganti, gue beri dia nilai 7. Patrick Dorgu, Dorgu ya menurun ya penampilannya di beberapa pertandingan terakhir bersama dengan Manchester United. Tampil selama 20 menit, gue beri dia nilai 6 di pertandingan ini. Gue menilai dia tampil terlalu terburu-buru, tampil tidak konsentrasi, tampil agak seperti kayak tidak menyatu ya dengan pemain di atas lapangan. Dan menurut gue ini juga yang harus menjadi semacam kayak koreksi bahwa ya Dorgu tampil dari bangku cadangan, dia harus membaca permainan, membaca situasi, dan ketika masuk ke dalam lapangan dia harus bisa langsung menerapkan permainan yang memang dia amati sebelumnya. Artinya dari sisi adaptasi, karena gue tadi menilai ada semacam kayak situasi yang tidak menyatu nih antara Dorgu dengan rekan-rekan lainnya di atas lapangan. Namun demikian ya, passing akurasinya cukup oke nih, 100% ya. 5 passing, 5 berhasil. Tentu saja dari sisi presentasi 100%, tapi 5 passing menurut gue juga kurang banyak ya dari seorang Patrick Dorgu. Ya gue berpikir Dorgu ini kurang, atau gue rasa kurang menyatu gitu ya. Jadi gue beri dia nilai 6, Patrick Dorgu. Dan pemain lain yang dimasukkan oleh Ruben Amorim yaitu adalah Kobbie Mainoo. Gue beri dia nilai 6 juga. Tidak begitu banyak peran yang dilakukan oleh Kobbie Mainoo menurut gue ya. Dengan menggantikan Casemiro, ada degradasi kualitas walaupun tidak secara drastis di sana. Walaupun ada 1 key passes juga yang diberikan oleh Kobbie Mainoo. 1 tackling tidak berhasil dilakukan. Duels ada 6 dan 3 berhasil dimenangkan. Ya atribut defensifnya terutama tidak sekokoh menurut gue seorang Casemiro, pun juga Manuel Ugarte. Tapi Ugarte tidak gue beri rating karena tampil di bawah 10 menit, pun juga seorang Joshua Zirkzee. Ruben Amorim, bagaimana? Menurut gue Ruben Amorim gue beri nilai 8 di pertandingan ini. Luar biasa bagaimana dia menyiapkan komposisi walaupun bermain dengan sistem yang sama, 3 back seperti biasa ya, tapi ada adaptasi strategi taktik juga yang berbeda jika dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya. Dan pada akhirnya dia bisa semacam bukan mengatur, tapi dia implementasikan atau meminta para pemainnya menyiapkan strategi dan pemainnya mengimplementasikan taktik tersebut, strategi tersebut di atas lapangan, memberikan 4 gol dan juga 3 poin di pertandingan menghadapi Brighton, di mana Brighton sebenarnya bukan tim mudah ya. Gue singgung di preview, mereka 5 pertandingan terakhir tidak terkalahkan dan ya akhirnya mereka bisa ditumbangkan oleh Manchester United di Old Trafford. Dan kalau melihat head to head dari Manchester United menghadapi Brighton juga sebenarnya tidak positif-positif banget ya. Tapi kali ini Ruben Amorim menurut gue bagaimana dia menyiapkan strategi, dia menyiapkan taktiknya, komposisi dan lain-lain, bagus menurut gue secara ringan amatiran ya. Hanya saja termasuk juga menurut gue agak dikoreksi, termasuk juga bagaimana dia melakukan pergantian pemain tidak secara terburu-buru. Yes, ada 2 gol yang tercipta sekali lagi, tapi dia juga tidak ingin terlalu menganggap remeh, kurang lebih seperti itu ya. Dengan ketika keadaan 3-0 ini baru dia melakukan pergantian sedikit demi sedikit, dengan ya tentu saja ada pemain yang harus mendapatkan menit bermain dan lain-lain ya kan, tapi bisa membuat situasi para pemain di atas lapangan ini bermain dengan nyaman, bahkan sampai dengan unggul 3-0 duluan. Ini juga merupakan kredit yang besar bagi seorang Ruben Amorim. Gue beri dia nilai 8, man of the match. Man of the match Mbeumo. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.